Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih bersama saya Setia Furnoholid di podcast kita kali ini. Saya nggak tahu ini udah podcast keberapa, tapi yang paling pasti kita selalu ada di moto kita, tell the truth, share happiness and get inspiration. Dan hari ini sudah ada di hadapan saya sepasang suami istri yang romantis sekali ya, yang bajunya juga kapelan hijau. Seorang ustadz, seorang hafiz Quran juga yang Masya Allah menginspirasi saya. Saya kenal beliau dari kalau nggak salah hampir 5-10 tahun yang lalu. Masih saya jomblo aja kalau nggak salah saya udah kenal sama beliau gitu ya. Sampai sekarang beliau sudah menikah, baru sekitar sebulanan lah kurang lebih gitu ya. Beliau sudah menikah dan hari ini beliau hadir di sini. Kita langsung aja kenalan dengan Ustadz Hadian Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sehat kan? Alhamdulillah. Ini kalau orang-orang bilangnya ini udah Syekh Kabir aja nih ya, udah kiai aja nih. Karena beliau Masya Allah menginspirasi banyak orang. Teman-teman bisa lihat mungkin bagaimana kondisi beliau. Tapi tidak sedikit pun nih saya lihat gitu ya, beliau itu merasa dirinya pesimis bahkan beliau punya prestasi yang luar biasa. Bukan cuma di kancah nasional tapi internasional. Masya Allah, kita langsung kenalan aja sama beliau. Saya ngomongnya karena saya udah biasa ngomong Kang Hadian nih, nggak apa-apa nih ya? Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau orang bilangnya Ustadz Hadian biar lebih nyantai, lebih akrab ya. Kang Hadian nih, udah usia berapa? Asli dari mana dan seperti apa, boleh cerita-cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Furqon, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Bisa juga silaturahim sama teman-teman penonton setia semua. Alhamdulillah. Nama saya Hadian Akbar, asli dari Ranca Ekek. Asli Ranca Ekek. Iya, sekarang tinggal di Cicalengka. Dan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Itu orang yang nggak tahu ya. Alhamdulillah. Tepat di hari ini Kang Furqon, saya usia 26 tahun. Alhamdulillah. Barakallahu fi umuri. 26 tahun ya sekarang ya? Iya. Ih, senang banget. Dulu masih ingat, masih belasan tahun lah kita ketemu ya. Awal ketemu Kang Furqon itu baru usia 16 tahun. Lihat tuh. Iya. 10 tahun yang lalu ya. Iya. Bener. Aku aja belum nikah saya bilang kan. Iya. Sampai sekarang saya udah punya anak 3. Ini udah nikah alhamdulillah. Tepat berapa bulan atau berapa hari yang lalu nikah? Kurang lebih 1 bulan 9 hari. 1 bulan 9 hari. Ini ingatannya luar biasa ya. Dihitung sampai harinya ya. Nah, kita langsung bincang dulu ke tetehnya nih. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu boleh sama teman-teman? Iya, nama saya Alfi. Saya dari Nagreg. Dari Nagreg. Betul. Usia berapa? Usia 21. 21 tahun. Oh, beda 5 tahun. Ya, beliau 26, ini 21, berarti 5 tahun bedanya. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahunan kurang lebih ya. Tahun ini 22 saya. Oh, tahun ini 22 tahun. Alhamdulillah. Ini saya mau langsung aja nanya ke Ustadz Hadian. Ustadz, gimana sih ceritanya Ustadz Hadian atau Kang Hadian nih dulu? Apakah memang sudah oleh Allah uji dengan kelebihan gitu ya? Memang tidak bisa melihat dari kecil, atau justru udah pas besar? Karena ada orang yang ngurangin sampai udah besar. Seperti apa? Kalau saya memang Allah berikan, kalau saya sebut anugerah ini ya. Anugerah, bukan sebagai suatu kekurangan. Justru dengan adanya Al-Quran ini sebuah anugerah untuk saya. Masya Allah. Jadi saya memang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang tunanetra sejak lahir. Sampai dengan sekarang ya tunanetra seperti ini. Emang ada adik kakak yang sama seperti antum? Gak ada. Saya 3 bersaudara, saya sendiri yang tunanetra. Waktu awal tahu udah agak gedean gitu ya, pernah ada nggak perasaan misal waktu SMP SD? Gimana sih proses, kan kadang orang beda dengan yang lain itu, apakah ada bully dari teman-teman atau waktu SD di mana gitu? Dulu saya SD kan di SLB Negeri Cileunyi. Memang. Jadi di SLB itu tidak semua siswanya tunanetra.
tapi campur. Oh, campur inklusif. Iya, ada tunarungunya, tunagrahitanya, tunadaksanya pun ada, autis pun ada di sana. Nah, biasanya yang suka ngejek saya itu anak-anak yang tunagrahita. Kok Hadian katanya buta, nggak bisa lihat katanya. Apa cita-cita kamu? Saya bilang mau jadi ustadz kata saya. Masa ada ustadz buta katanya. Tunagrahita itu apa sih? Tunagrahita itu yang terbelakang mental. Oh, jadi dia bisa melihat, bisa cuma gitu. Iya. Gitu. Wajar, nggak usah. Terus tanggapannya dulu waktu kecil gimana? Biasa aja. Karena ya saya menganggap ini orang ini juga tunagrahita gitu, punya kekurangan sama gitu. Betul. Yang saya sakit hati itu ketika orang normal biasa bilang saya, masa katanya ada ustadz buta katanya. Nah itu kadang saya suka sakit hati. Tapi ya memang kata orang tua saya, ibu saya khususnya sering memotivasi, katanya udah yang seperti itu jangan dianggap sebagai omongan yang menyakitkan hati. Benar. Cukup katanya kita berdoa sama Allah. Karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah ingin mentakdirkan sebagai ustadz katanya. Masya Allah, luar biasa. Emang dari dulu udah senang ingin jadi ustaz, jadi hafiz Quran. Gimana ceritanya? Emang dari dulu. Jadi ketika itu saya usia 5 tahun. Ibu saya ini, saya panggil mama. Iya. Sholat di depan saya raba gimana pergerakan tubuhnya ketika sholat. Waktu 5 tahun. 5 tahun. Kecil banget dong. Terus saya tanya ibu saya, "Mah, bacaan sholat itu seperti apa?" Mama saya bacakan dari awal sampai akhir, saya hafalkan. Terus setelah selesai sholat, biasanya mama itu baca Quran. Baca Quran dengan bacaan yang bagus, tajwidnya sempurna. Saya tanya, "Mah, kira-kira bisa nggak?" kata saya ini, bisa nggak? Bisa baca Quran kayak mama. Kata mama, insya Allah bukan hanya bisa baca Quran, tapi gimana mah? Tapi bisa, insya Allah bisa hafal Quran setebal ini 30 juz gitu. Jadi makanya kalau memang orang-orang lihat sosok Hadian seperti sekarang, sebenarnya bukan hanya karena perjuangan saya, lebih besarnya karena ucapan dan doa ibu saya ketika itu. Luar biasa ya, doa seorang ibu tuh kuat banget ya. Iya. Ada nggak pernah ibu ngeluh misalnya, maaf ini Hadian, misalnya Hadian kayak gini atau kayak gimana, atau ya Allah kenapa sih, pernah ada ucapan atau gimana? Mungkin rasa kaget ada. Awal kaget. Sampai ketika itu kalau ibu saya cerita gitu ya, mama itu sering cerita begini. Mama itu dulu ketika melahirkan katanya nggak berhenti nangis 7 hari 7 malam. Ya Allah ya Rabbana. Sampai air susunya enggak keluar, ASI-nya enggak keluar. Ini stres ya. Stres. Nah, ya Allah. Tapi lama-lama akhirnya menerima juga. Dan saya mulai saya ingat gitu ya. Mulai saya ingat ketika saya usia 4-5 tahun lah saya mulai ingat itu. Sampai sekarang mama belum pernah mengeluhkan kondisi saya. Masya Allah. Bahkan saya masih ingat cerita Kang Hadian, Ustaz Hadian waktu ulang tahun yang keberapa tuh, yang mama mau gimana kalau dikasih mata itu gimana sih? Waktu itu ceritanya gimana? Oh iya. Katanya usia berapa itu waktu itu? Waktu milad juga kalau nggak salah ulang tahun. Itu usia berapa ya? Belasan. Usia 17 tahun ketika tahun. Itu. Saya bilang ke mama, "Mah," kata saya, "kalau bisa lihat mungkin belum tentu bisa hafal Quran." Kata mama, "Iya katanya. Terus pingin bisa ngelihat." Kata saya, nggak mau kalau bisa lihat di dunia ini tapi Quran hilang. Terus bagaimana? Cuman pingin di dunia ini sekarang menerima, bersabar dengan apa yang Allah berikan, tapi bisa melihat selamanya di surga Allah. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Merinding banget loh, serius ya. Kita nih yang bisa ngelihat tuh, ya Allah, kesempatan untuk berbuat dosanya besar banget. Ngelihat orang kayak gini, kita jadinya ngomongin ngelihat ini, tapi Allah jaga beliau sampai hafalan Qurannya juga Masya Allah. Waktu ngomong saya ingin jadi penghafal Quran, apa sih cita-citanya? Maksudnya apakah karena desakan orang tua atau memang ya udah deh pelarian deh daripada atau apa sih sebenarnya? Enggak, emang dari kecil saya sudah cinta dengan Quran. Jadi waktu 5 tahun itu. Iya. Jadi bahkan kata mama dulu cerita, itu katanya kalau mau tidur pasti
putarkan kaset. Kaset murotal. Iya. Kalau kaset itu berhenti karena habis, bangun. Ya Allah ya Robbi. Nanti kaset itu dibalikin lagi, diputar lagi, nyala lagi, tidur lagi. Dari kecil emang Dari kayak gitu? kecil emang seperti itu. Oh. Waktu malam. Mau malam, mau pagi, mau siang, begitu. Dengar azan langsung diem. Nah, seperti itu. Iya. Jadi udah ada habit emang yang dari dulu oleh ibu di ini kan. Iya. Jadi kalau mau jadi seorang punya anak yang memang anak penghafal Quran, memang harus dibiasakan juga dengan ayat-ayat Quran yang didengarkan rutin. Itu kerasa banget ya. Kerasa banget. Iya. Terus kita ngomong ke Teteh dulu nih, biar jangan ini terus ya. Ini usia masih 21 tahun. Berarti apa? Udah lulus SMA, kuliah? Udah lulus atau belum, sedang masih kuliah. Masih semester kuliah. 6. Semester 6. Ceritanya atau mungkin ada cerita yang lain sebelum kenal sama beliau atau udah lama kenal sama Kang Adian? Kenal beliau 4 tahun. Oh, udah lama. 4 tahun. Dari kapan? Dari saya SMA kelas 3. Oke. Kelas 3 karena sekarang saya SMA umum, enggak di aliyah. Oh gitu. iya. Gitu. Terus kuliah. Kuliah ngambil apa? Komunikasi penyiaran Islam. Di UIN? Unisba. Oh, di Unisba. Iya. Masih kuliah dong berarti? Masih. Tapi online ya kalau sekarang online, ya. Terus gimana cerita awal pertama ketemu sama beliau lalu akhirnya udah emang dari dulu aku pasti akan nikah sama beliau? Enggak. Enggak sama sekali. Oh, enggak sama sekali. Kan awal tahu beliau tuh 2016, 28 Oktober tepatnya. Karena di rumah saya tuh bikin acara. Itu awalnya kan, terus beliau ikut nge-share acara keluarga saya dan disitulah kita kenal. Beliau ngisi? Enggak, beliau hanya nge-broadcast acara. Kalau karena dulu tuh musim BBM gitu. Oh, nge-broadcast cerita ketemunya tuh. Iya. Terus? Udah ya saya bilang syukron Ustadz gitu sudah ikut menyiarkan itu. Siap. Dari situ mulailah kita ada komunikasi. Dekat gitu. Emang rumah? Enggak. Tapi ibu saya ngajar di Aliyah Al-Falah. Gitu. Jadi ada kenal beliau sama orang tua ibu-ibu dari Enggak ya? Enggak juga. Sebenarnya pernah ketemu. Iya, pernah ketemu. Tapi enggak akrab. Oh. Sampai dulu ada kisah Kang Furqan. Iya, gimana? Dulu saya kan suka makan di warung nasi kuning yang di depan di Nagreg itu. Saya makan di situ. Pulang dari Jakarta itu ingat. Ibunya Teteh ini nyamper ke saya datang ke saya salaman, katanya Ahadian, putri ibu katanya ngefans sama AA katanya. Ini ibunya ini. Tahun berapa? Itu 2012. Oh, udah lama. Iya. Sebelum ketemu? Belum. Sebelum. Masih jauh. Saya berarti SMP. Udah tahu. Kenapa? Udah tahunya di mana? Di Facebook. Oh, nge-follow, nge-like. Berteman gitu di Facebook dan saya tahu beliau santri Al-Falah, jadi karena menginspirasi itu lah, jadi saya ikutin gitu terus. Ih, keren 2012 sampai 2021 ya. Masya Allah. Emang terus waktu awal Teteh tahu beliau dengan kondisi seperti itu, first impressionnya kayak gimana sih tahun 2012 itu? First impressionnya Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Tapi setelah itu nggak ada komunikasi lebih lanjut karena saya cukup tahu aja bahwa beliau adalah santri Al-Falah gitu aja udah cukup. Gitu. Cuman segala sesuatu saya ikutin gitu. 2016 akhirnya ada komunikasi. Apa emang aku mau nikahin kamu gitu? Enggak sama sekali. Cuman karena broadcast itu aja. Iya, karena broadcast itu terus ada setelah kita hampir 1 jam kenal, beliau tiba-tiba bilang, Alfi, saya seperti memiliki dorongan hati untuk mengenal Alfi dan keluarga lebih jauh katanya. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Kita udah baru 1 jam setelah broadcast itu. Iya. Dan saya bilang kan, aduh malu Ustadz, keluarga saya bukan siapa-siapa gitu. Dan akhirnya ya kita berlanjut dari itu pindah ke sosial media ke WA, dari itu setelah komunikasi gitu. Apa yang membuat Anda yakin Ustadz Hadian atau Kang Hadian ini jadi jodoh? Gimana sih cerita, maksudnya gimana dari mulai lamaran atau ta'aruf dulu, lamaran sampai akhirnya nikah kemarin? Coba ceritain. Jadi saya tuh punya kebiasaan kalau Ustadz kalau AA itu milad, saya selalu kasih salad.
salad buah karena itu kesukaannya. Oh iya. Ya. Nah 2017 selalu seperti itu dan kita selalu berkomunikasi dengan baik lah gitu. Tapi hanya sebatas guru dan muridnya. Oke. Nah terus udah itu sebatas lagi pakai adik kakak gitu. Komunikasi secara baik kayak gitu. Nah di 2017, 2018 terus tapi sebetulnya untuk rencana nikah ini baru kemarin Idul Fitri. Idul Fitri 2020. Gitu. Pas pandemi dong? Iya, pas pandemi iya. Betul. 2 minggu setelah Idul Fitri beliau datang ke rumah. Main silaturahmi udah itu. Lebih serius ya? Iya, lebih serius. Langsung ini hitbah itu? Enggak. Oh enggak, taruh dulu. Ya, ini kita dulu. Ngomongin dulu sama shock keluarga. Ya. Karena baru pertama kali keluarga ketemu. Sering sih sebetulnya, tapi itu kayaknya silaturahmi biasa aja gitu. Iya. Nah 2 minggu setelah itu datang ke rumah, udah itu 2 hari setelah itu beliau datang lagi ke rumah karena pas datang ke rumah yang pertama itu di rumah banyak banget tamu gitu. Jadi mungkin ya gitu nggak fokus. Akhirnya 2 hari setelah itu beliau datang lagi dan mulai menyampaikan maksud dan tujuannya gitu. Tapi nggak cukup sampai di situ karena walaupun beliau udah bilang ke saya gitu bahwa beliau punya maksud ke saya, karena beliau harus minta izin sama gurunya dulu. Jadi keputusan bergantung pada keputusan Abi beliau gurunya. Abi itu yang ini ya Ustaz ya? Abi Farizi. Iya yang ini karena guru antum tahfiz ya, guru tahfiz ya. Iya gitu. Dari Abi hari Seninnya kita bilang ke Abi kita nunggu 1 minggu. Dan alhamdulillah Abi memberikan jawaban kebahagiaan gitu. Alhamdulillah. Akhirnya jadi takdir Anda ada di Abi ya. Yes or no ya. Yes, kalau beliau bilang jodohku jodohku berkat ridho guruku gitu. Oh bener gitu. Itu novelin dong. Insya Allah ke depan. Senang nulis gak sih? Ini Ustadz Hadiah nih harus dibukuin ini. Iya. Ceritanya menarik banget. Udah ada belum? Belum. Antum nih harus aneh tulisin ini. Ya, bener kan ya? Siap. Ya, ini apalagi sudah ada asisten, Pak. Bisa. Terus lanjut lagi deh. Udah gitu tanggal 11 Juli ya kita. Iya, 11 Juli ya. Bawa orang tuanya ke rumah. Dan setelah itu kita musyawarah gitu ya untuk akan melaksanakan hitbahnya. Melaksanakan hitbah dan akhirnya kita hitbah tanggal 20 Agustus. Tepatnya 1 Muharram. Iya, 1 Muharram. Alhamdulillah ya betul 1 Muharram gitu. Ya. 1 Muharram. Udah gitu ya itu di hitbah kita musyawarah lagi buat menentukan tanggal pernikahan. Akhirnya 6 Desember. Jatuh tanggal 6 Desember. Gitu. Dan hujan. Tapi orang ramai. Luar biasa. Masya Allah. Berkah ya. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Merinding banget. Saya ingin banget hadir tapi sedang sakit ya. Mohon maaf. Oke, kita kembali ke Kang Adian, Ustaz Adian. Ini Anda itu kan punya keunikan yang oleh Allah diberikan. Kapan pertama kali bertekad untuk jadi hafiz Quran, lalu proses menjadi seorang hafiz Quran itu seperti apa dan berapa lama? Tekad saya untuk menjadi hafidz itu sebenarnya karena awalnya dimotivasi oleh guru ketika SD. Ketika SD? Iya, ketika SD. Yang SLB itu? SLB itu. Jadi ada satu guru agama yang memang beliau ini punya bacaan Quran yang bagus, suaranya enak. Saya pingin kamu coba hafalkan ketemu beberapa surah katanya. Kalau bisa lulus SD ini hafal 1 juz katanya. Kalau hafal 1 juz kamu saya kasih nilai di ijazah 10 agama. Tapi nggak sampai. Dikasih 9,5 waktu itu. Karena katanya 10 itu angka sempurna. Hanya milik Allah. Manusia cukup 9,5. Nah, dari situlah saya mulai ternyata dengan menghafal Quran kok enak gitu. Hati tenang. Terus apalagi kalau lagi baca Quran tuh nikmat. Wah, ini baru hafal 1 juz. Juz 30. Gimana kalau hafal saya hafal 30 juz terus saya. Cara ngapalinnya dulu gimana? Nah, dari situ saya mulai semangat menghafal, masuk ke pesantren Al-Falah. Masuk pesantren Al-Falah, biasa diperbaiki lagi bacaan Qurannya, lalu saya mulai menghafal. Maaf, tadi saya mau nanya, cara menghafalnya waktu kelas SD? Mengulang dengerin murotal? Enggak. Atau sudah menggunakan Quran Braille. Oh, Masya Allah. Iya. Ngafal juz amma pakai Quran Braille dari SD udah bisa ya. Sampai 30 juz pun pakai Quran Braille. Masya Allah.
Cuman kalau orang-orang kan biasanya ngapal Quran itu kan per halaman ya. Iya. Kalau saya nggak per nomor ayat. Maksudnya gimana sih per nomor Jadi ayat? sehari-hari itu saya kalau ayatnya panjang itu bisa hafal sampai 10 ayat. Oke. Nah, jadi saya hitungnya bukan halaman tapi ayat. Ya, ayat. Nah, sampai tahun pertama saya menghafal itu saya hafal Quran 10 juz. Masya Allah. Tahun pertama 10 juz. 10 juz. SMP kelas 1 udah hafal 10 juz. Di mana waktu itu SMP? Di Al-Falah. Saya ngambil takhasus khusus menghafal Quran di Al-Falah. Yang tadi dengan Ustadz Kiai Farizi. Kiai Farizi. Iya. Ke waktu itu apa langsung diterima aja karena kan beda sama yang lain nih. Awalnya kan saya di Al-Falah ini pingin sambil sekolah Kang Furqon. Pingin sambil sekolah, cuman katanya kalau untuk sekolah mohon maaf di Al-Falah ini katanya belum ada guru pendamping. Iya, betul. Gimana kalau masuk tahfidz? Wah, kata saya itu keinginan saya masuk tahfidz. Masuk tahfidz lah akhirnya. Emang awalnya pun agak diragukan. Iya. Tapi saya bagaimana apa yang menjadi keraguan orang itu saya buktikan. Gitu. Masya Allah. Dan saya bisa membuktikannya di tahun pertama saya hafal 10 juz. Luar biasa. 10 juz dalam setahun pertama. Iya. Lalu tahun kedua saya hanya hafal 5 juz. Karena di tahun kedua itu saya diuji. Kenapa? Saya sering sakit. Sampai kalau karena ingin pulang atau bukan. Saya itu dulu setiap malam itu sering batuk dan muntahnya darah. Masa sih? Ya. Sampai yang di tahun kedua itu? Iya. Allahu Akbar. Kalau flu yang keluar tuh bukan ingus, darah. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Saya karena kurang tidur, kurang makan, dan selalu dapat di tempat yang dingin. Iya. Nah, karena apa? Target saya pengen selesai, pengen lancar hafalan itu. Makanya saya tidur paling jam 11 malam, bangun jam 2. Bener-bener habis-habisan ya. Habis-habisan ya. Allahu Akbar. Tapi menikmati. Di tahun kedua itu nikmat menghafal Quran. Nah, tahun ketiga Allah beri sehat. Walaupun masih sering juga seperti itu. Tapi tahun ketiga saya bisa hafal Quran 15 juz. Selesai. Masya Allah. Tahun ketiga selesai 15 juz di usia 16 tahun. Masya Allah, 16 tahun. SMA kelas 3 lah ya. Kelas 1. Iya, kelas 1. SMA. Iya, benar kelas 1. Iya. Takhusus fokus 3 tahun. 3 tahun. Apa yang dirasakan ketika pertama kali selesai? Di pertama kali selesai itu, di hari itu nggak ada yang hari-hari yang pernah saya lalui sebahagia hari itu. Iya. Benar-benar hari paling bahagia. Iya. Itu harus tes terakhir full. Itu biasanya kan harus diam. Enggak, karena itu belum untuk syarat pengambilan sanad belum. Belum. Baru selesai. Baru selesai menghafal. Iya. Itu saya terakhir setelah itu setengah juz dari juz 30. Setengah juz terakhir. Dan itu saya kalau diibaratkan nangis bahagia. Masya Allah. Enggak berhenti. Mamah gimana sama papa? Nah, setelah selesai, saya telepon mamah kan ke rumah. Kata saya, "Mah, alhamdulillah." Apa alhamdulillah? Sampai bilang alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Hari ini di hari milad AA yang ke-16. Masya Allah, hari milad ya. AA selesai 30 juz. Selesai baca maksudnya? Bukan. Terus selesai hafalan, mama nangis. Dan saya meyakini ketika orang tua menangis karena bahagia dengan sesuatu yang diraih oleh putranya, yang dicapai oleh putranya, lalu ia berdoa, doanya nggak ada hijab. Iya, betul. Diijabah langsung. Makanya pertama kali doanya apa? Mudah-mudahan Qur'annya berkah. Amin. Rezekinya berkah, sehat lahir batin, panjang umur, bahagia selamat dunia akhirat. Merinding banget ya kalau dengerin itu ya, di momen itu ya. Akhirnya setelah 16 tahun sudah selesai. Iya. Karena tugas saya belum selesai, yaitu harus menjaga Quran. Itu jadi yang lebih berat. Karena kan 3 tahun itu kan menghafal. Iya. Menghafal tapi belum lancar dengan betul-betul lancar gitu. Betul. Nah, setahun berikutnya tugas saya melancarkan hafalan itu. Sampai 2012. Setelah itu saya ditugaskan oleh guru, oleh Ayah Syahid dan juga Abi Farizi untuk menjadi pembina tahfidz di Al-Falah 1 Cicalengka. Insyaallah. Sampai kemarin sebelum nikah 2020. Allahu Akbar. 8 tahun. Dan apa sih yang dirasakan ketika jadi
dekat sama Quran? Yang saya rasakan jadi sahabat Qurannya. Apa ya? Saya bisa boleh katakan begini. Ketika saya memulai hidup bersama Quran, itu melalui berbagai macam rintangan, banyak cobaannya, banyak ujiannya. Tapi setelah saya betul-betul selesai Quran dan alhamdulillah Quran mau dan Allah titipkan di hati saya, itu saya rasa rasa-rasanya kenikmatan yang tidak pernah terputus sampai sekarang. Insyaallah ya. Iya, kebahagiaan yang tidak pernah putus sampai sekarang. Sejak saya khatam Quran sampai sekarang. Kerasa banget ya. Kerasa betul. Kayak ada energi yang memudahkan apapun gitu ya. Iya. Salah satu buktinya apa Kang Furqan? Saya berdoa. Ketika dulu saya menghafal Quran, doa saya doa hari ini. Tapi dijabahnya mungkin kapan gitu kan. Setelah saya hafal Quran ini, nggak nunggu lama Kang Furqan. Hari ini saya berdoa, bisa jadi besok lusa Allah ijabah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini Anda teh menikah sama orang yang spesial menurut saya sih. Spesial. Iya, kalau menurut saya sih spesial karena bukan cuman banyak orang yang menyayangi Ustadz Hadian, tapi juga insya Allah warga langit gitu ya, Allah dan para malaikat juga memberkahinya beliau ya. Dan saya jadi saksi 10 tahun yang lalu loh. Komitmen, konsisten beliau. Maksudnya kan ada orang misalnya dia hafal Quran udah gitu udah aja ya. Udah gitu dia udah pernah menghafal Quran. Banyak banget yang kayak gitu. Terus lupa lagi. Terus saya pernah 2019 tahun yang lalu saya confirm lagi beliau. Saya cek lagi nggak ada yang berubah dari Ustadz Hadian, nggak ada, kecuali makin berkah, makin pasti gitu ya. Padahal dulu waktu ketemu masih jadi bukan ini ya, bukan santri, masih jadi pembimbing santri ya tadi ya. Waktu kita ketemu aku ngisi di sana di Al-Falah gitu kan. Dan sampai hari ini masih istiqomah gitu. Dan itu yang menurut saya jadi satu kelebihan. 10 tahun menjaga keistiqomahan nggak mudah gitu. Dan beliau membuktikan, mudah-mudahan sampai akhir hayat juga jadi dilindungi oleh Quran, jadi Al-Quran. Dan kita gitu ya, saya, Teteh dan semuanya bisa jadi Ahlul Quran juga. Amin. Baik, sekarang saya mau nanya ke Teteh lagi nih. Apa sih sesuatu, kalau tadi kan ngomongin Kang Hadian gitu ya, apa sih sesuatu yang membuat Anda tertarik sama beliau? Sorry to say ya, saya harus ngomong realistis gitu. Mungkin di luar sana ada yang suka sama Teteh, ada juga yang mungkin dengan ya punya mata, punya ini, punya itu, atau dari keluarga yang kayak gimana. Apa yang membuat Anda yakin bahwa beliau ya ini jadi suami? Atau waktu itu ragu dulu waktu beliau ngelamar dan serius? Enggak sama sekali. Ini yang ditakutin ya, kemarin kita ngobrol, aduh takut ditanya nih sama Kang Furqan. Santai kali. Maksudnya kayak takut ditanya apa yang jadi itu ya. Ternyata benar ditanya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Enggak, karena kalau dibilang apa gitu ya, saya juga nggak tahu. Mungkin ini udah memang takdir Allah yang Allah berikan kepada saya gitu. Dan beliau lah anugerah terindah, anugerah terbesar buat saya dan keluarga semua. Emang ibu bapak juga langsung dukung? Alhamdulillah. Itulah jodoh, hati mudah menerima, orang tuanya setuju, jalannya mudah. Iya. Dan apakah ini yang Anda, saya langsung ke Kang Hadian lagi, apakah ini yang dari dulu Anda WA ke saya? Iya. Oh. Aku masih inget tahun berapa kita WA-an ya, teleponan, bahkan bukan WA-an lagi. Aku sedang ada di mana, sedang nyetir kalau nggak salah. Kang mau curhat nih gitu kan. Beliau cerita tahun berapa ya? 2017. Oh, itu tahu, ingat. Jadi beliau dari 2017 kayaknya udah membuncah ingin banget nikah gitu ya. Cuman memang harus lulus dulu ya. Kemarin waktu itu ya harus lulus dulu, harus ini dulu gitu. Tapi beliau sabar menunggu. Nah, kalau sekarang itu versinya Teh Alfi gitu ya, yakin banget. Kalau Kang Hadian tuh the first impression terus akhirnya yakin saya ini nih, karena dia ngotot banget kayaknya. Dia nggak ceritain siapa namanya, kan saya juga nggak kenal, nggak tahu, cuman curhat gitu. Kang kayaknya kalau gini ya Anda kasih dikit-dikit gitu. Gimana sih, kenapa Anda begitu yakin sama beliau? Kan mungkin Anda tuh famous ya. Iya betul. Iya dong, bukan cuma keliling di situ aja, udah Indonesia beliau kemana-kemana. Ada orang yang kagum, ada yang juga ingin jadi pendamping, ada juga yang mungkin lebih dari beliau gitu. Betul. Apa yang membuat? Banyak sebenarnya yang memang
setiap kali saya ngisi acara itu nggak sedikit yang tiba-tiba ke panitia tuh menyerahkan biodata. Serius? Iya. Masya Allah. Ketika dulu di Kalimantan pernah. Itu ada acara sedekah akbar. Oh iya oke. Yang hadirnya 3.000 orang. 3.000 orang. Panitianya banyak. Tiba-tiba salah satu panitianya menyerahkan biodatanya. Saya mau jadi istrinya Ustaz Hadian gitu. Masya Allah. Tapi saya di situ bukan ini, saya bukan ini. Saya cari lagi, cari ada yang hafizah, ada yang begini. Tapi hati itu nggak serak gitu. Ada yang santri kelihatannya salihah, tapi sepertinya bukan. Nah, saya akhirnya begini. Keyakinan hati saya tergantung ridho 3 orang. Setuju. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga mertua. Dan saya ingin menikah dengan 3 bekal utama ini. Setuju. Dengan tiga ridho dari seseorang ini, baru saya mau nikah. 1 tidak ridho, mundur saya. Berat ini. Mundur saya. Berat. Nah, akhirnya ada dulu yang pernah saya kenal, tapi guru kurang setuju. Ada lagi yang saya kenal, orang tua setuju, guru lagi kurang setuju. Nah, kalau ini ketika saya mau khidbah, sepertinya prosesnya mudah kan Purwan? Iya, itu dia tanda jodoh. Orang tua ridho. Tiba-tiba saya minta guru tiba-tiba ridho. Masya Allah. Kata saya ke guru itu, Abi minta tolong istikharahkan. Hadian dekat sama akhwat yang ini. Iya. Putrinya guru di Aliyah di Al-Falah 2 Nagreg, barangkali cocok sama Hadian. Kata Abi, jangan Abi yang istikharahkan. Terus Hadian aja istikharah sendiri. Nggak mau Bi, takutnya Hadian punya kecenderungan hati. Iya betul. Nggak apa-apa, Bismillah tanya. Akhirnya saya nurut istikharah. Saya waktu itu pagi-pagi Kang Furqon lagi baca Quran, lagi tadarus ngulang hafalan, ketiduran Kang Furqon. Ketiduran, tiba-tiba dalam tidur itu saya bermimpi membaca satu ayatnya berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Saya tanya ke guru, Abi, Hadian tadi lagi baca Quran, tiba-tiba mimpi bacanya ayat itu. Bismillah, maju mulai sekarang katanya. Masya Allah. Merinding. Diserius merinding banget. Iya. Nah, dan yang ketiga saya minta ridhonya ketika itu masih calon mertua. Saya minta ke mamahnya beliau ini, saya minta gini. Saya mau dulu manggilnya masih ibu. Karena beliau kan guru di apalah. Ibu, kata saya, apakah ibu ridho, kata saya, putri ibu untuk saya. Kata ibu, kata mamah saya itu, kata mamahnya beliau ini bilang begini, ridho lillahi ta'ala, bismillah, ibu mah niat mewakafkan teteh untuk Al-Quran, katanya. Masya Allah, merinding. Akhirnya saya dapatkan 3 yang saya inginkan, saya impikan, ridho orang tua, ridho guru, ridhonya mertua. Saya dapat 3-tiganya. Makanya semuanya mudah. Keren banget. Kita break dulu. Kita akan tanya yang lebih luar biasa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqon Holid, dan pasangan ini, wah, menurut saya pasangan sangat good banget gitu ya. Ideal banget kalau menurut saya, karena sama-sama saling mencintai, menjaga cinta itu sampai halal bertahun-tahun. Bahkan ini udah dari 2012 katanya ngefans. Dari ngefans akhirnya kagum, akhirnya suka, akhirnya nikah. Dan sama beliau juga mencari-cari, ada akhwat yang lain, ada yang ini, ada yang itu, sampai akhirnya kalau memang berjodoh akhirnya ketemu lagi. Betul. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Nanti Anda jadi baper terus ya. Pokoknya ini jadi motivasi teman-teman untuk menjadi ahlul Quran, dan nanti insya Allah dapatkan pasangan yang soleh, yang soleh. Amin. Dan saya doakan mudah-mudahan segera dapetin momongan yang soleh, soleha. Jadi hafizah juga. Amin. Baik, kita mau ngomongin nih ke Ustadz Hadian, lebih fokus ke gimana sih caranya orang-orang, teman-teman saya lah gitu ya, ingin jadi penghafal Quran, ingin jadi ahlul Quran. Gimana caranya? Caranya memang yang pertama itu yang mesti ada dalam hati penghafal Quran itu niat sebenarnya. Niatnya yang pertama luruskan dulu karena Allah. Lalu memahami untuk apa sih saya menghafal Quran ini? Untuk duniawi kah atau untuk ukhrawi kah? Emang ada untuk duniawi? Ada. Jadi niat menghafal Quran misalnya hanya ingin tenar dunia. Iya betul. Hanya ingin mendapatkan pujian dari orang bahwa saya itu hafidz Quran.
Tapi maaf saya jadi potong lagi karena Ustadz Hadian juga saya bukannya ini ya, beliau punya prestasi. Tadi saya belum gali nih. Takut teman-teman siapa sih yang apa sih yang waktu itu udah pernah diinin Ustadz Hadian? Saya alhamdulillah kalau juara nasional ini udah 2 kali. Masya Allah. Juara nasional. 2013, 2014. Ya. Untuk berapa juz waktu itu? Itu ikut 20 juz. 20 juz. Ya. Jadi lomba tahfiz musabakoh berarti musabakoh. Ya. Nasional. Ya. Dapat 2 kali juara 1. Ya. Lalu yang pernah ke Aljazair atau 2015 saya diutus untuk ke Kuwait. Kuwait, Masya Allah. Itu ikut 30 juz. 30 juz. Iya. Dapat ke-9 dari 47 negara. Masya Allah. Dapat ke-9 dari 47 negara. Kesana bareng siapa? Bapak. Masya Allah. Bapak udah keliling dunia. Udah keliling, iya. Alhamdulillah. Nanti dilanjutkan sama istrinya keliling dunia aja ya. Amin. Terus terakhir 2016. Itu di Iran. Di Iran. Dapat juara keempat dari 70 negara. Allah. 30 juz. Masya Allah. 30 juz. Iya. Juara keempat. Iya. Itu yang dinilai apa aja, Ustaz? Kalau inter itu banyak. Satu tentunya hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'annya. Yang kedua bacaannya. Yang ketiga tajwid. Waqaf wal ibtida. Terus setelah itu suara. Allahu Akbar. Jadi suara harus bagus, tajwid harus keren, hafalan harus kuat. Iya. Allahu Akbar. Makanya alhamdulillah dapat keempat dari sedunia itu sudah alhamdulillah gitu. Barakallah, Masya Allah. Ini membanggakan banget Indonesia ini, Masya Allah ya. Dan Kang Furqon, ya. Saya setiap ikut musabakoh hanya jadi peserta satu-satunya yang tunanetra. Allah. Oh, jadi saingannya tuh bukan yang dengan tunanetra, enggak? Normal semua. Iya. Allah Akbar. Pernah nggak ada seorang syekh atau apa yang memberikan apresiasi waktu di sana, juri lah atau apa? Ada. Beliau pakar Quran terkenal di Mesir. Masya Allah. Namanya Dr. Aiman. Beliau dosen Al-Azhar, guru besar di sana. Allahu Akbar. Nah, ketika itu kan jadi dewan hakim di Kuwait. Yeah. Nah, ketika saya turun dari panggung, break istirahat, mau makan, kita ketemu di lift, satu lift bareng. Beliau kalau kata bahasa kitanya, alhamdulillah. Ternyata di Indonesia pun ada tunanetra penghafal Quran. Allahu Akbar. Jadi membanggakan Indonesia plus mengangkat harkat derajat teman-teman yang tunanetra. Iya. Benar. Jadi tadi kita kembali lagi, yang pertama harus punya niat yang bagus. Setelah itu yang kedua mulai menghafal Quran saat ini tanpa ada kata nanti. Nah, iya deh, nanti udah lulus gitu. Benar. Itu yang kedua. Ya karena semakin banyak nanti ya tertunda. Mau sampai kapan gitu. Benar. Dan waktu terus berjalan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah memulai lalu sungguh-sungguh lah ketika menghafal, nikmati proses. Sungguh harus menikmati proses. Ya. Nah, nanti puncak tertingginya adalah jaga Al-Qur'an. Bukan hanya setelah khatam saja, tapi jaga Quran sampai akhir hayat. Allah. Itu. Yang paling berat di yang mana? Niat mungkin semua orang bisa niat. Ya. Tapi di titik mana biasanya yang sungguh-sungguhnya itu tuh kayaknya? Iya, sungguh-sungguh dan yang paling terakhir. Iya benar. Menjaga sampai akhir hayat. Benar. Karena kan banyak Kang Furqon. Kadang-kadang misalnya hafal Quran nih, hafal Quran. Karena dia merasa saya sudah hafal Quran, akhirnya selesai, malas ngulang, akhirnya sampai akhir hayat nggak ngulang-ngulang hafalan, akhirnya bukan jadi hafid Quran, jadi mantan hafid. Nauzubillah. Nah, itu yang saya takutkan. Dan itu kayaknya banyak yang kayak gitu, yang cuman udah hafiz nih gitu, bukan udah hafiz, udah pernah menghafal. Banyak. Ini salah ya, yang kayak gitu salah. Ya? Justru setelah selesai 30 juz itu bukan selesai tugas, tapi tugasnya bertambah. Amanahnya makin bertambah. Menjaga hingga akhir hayat. Itu. Benar. Ustaz, kalau nih mungkin banyak orang yang ya udahlah tahu, tapi apa sih pahala atau juga keutamaan kita jadi penghafal Quran biar jadi motivasi nih, apalagi sebentar lagi mau Ramadan. Iya. Ya. Saya bawa 2 hadis qudsi. Yang pertama, apa sih keutamaan penghafal Quran? Yang pertama, Allah mengatakan seperti ini. Innalillahi ahlina minan nas.
Sesungguhnya aku, kata Allah, mempunyai keluarga dari golongan manusia. Nah, akhirnya para sahabat Rasul kan bertanya, qila manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, ahli di bidang Quran. Jadi kalau sudah disebut dengan ahli, bukannya sekedar keluarga, pandai membaca saja, tapi juga sudah hafal Quran, bacaannya bagus, paham isinya, mengamalkan Al-Quran, itu ahli. Maka ahli-ahli Quran adalah keluarganya Allah yang telah spesialkan di dunia maupun di akhirat nanti. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, di hadis berikutnya ada kalimat seperti ini, man syaghalahul Quran. Jadi barang siapa yang dia kesehariannya sibuk dengan Quran, sibuk dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Sibuknya apa? Baca Quran, ngajarin Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, sibuk. Kata kalimat berikutnya, a'taituhu afdhala ma u'tiya minas sa'ilin. Kata Allah, aku akan berikan sesuatu baginya yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah. Dengan Quran. Jadi diutamakan oleh Allah. Kalau mungkin orang biasa doa nyampainya atau mungkin ijabahnya sekian hari, sekian bulan, yang hafal Quran nggak perlu nunggu lama, karena apa? Keluarganya Allah diutamakan. Benar. Kalau udah keluarganya Allah, ya pasti diutamakan lah. Iya. Ya? Benar. Ustaz, mau tes biar jadi motivasi buat teman-teman. Siap. Kalau aku harus pakai Quran, kan yang ngetesnya ya. Ini saya acak, kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Kita nggak ngecek. Saya tadi tanya, Ustaz Afwan, ini saya mau cek ya, tapi mau juz berapa? Dia bilang pokoknya yang masih di Quran aja, jadi bebas. Oke, nih teman-teman, saya liatin ya. Saya langsung ngambil nih. Oke, ada, yang ini. Boleh dilanjut ya Ustaz ya, berarti ya. Ya, Ustaz boleh sampai habis atau 5 ayat atau berapa bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma inna rabbaka lil ladzina 'amilus su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Masya Allah. Surat apa itu Tad? Itu surah An-Nahl. Bener. Surah An-Nahl. Gimana sih cara bisa? Kan aku ngarang ini, maksudnya cepet dan kita nggak ada ngomongan dulu. Ya, apalagi nggak bisa lihat. Jadi kebayangnya langsung kebayang apa? Ya karena sudah sering terulang hafalannya. Jadi dimanapun. Jadi gini, target saya dulu ketika menghafal, cerita sedikit. Target saya dulu ketika menghafal bukan cepat menghafal, tapi bagaimana Quran saya itu melekat lancar. Hafalannya kuat. Jadi nggak berat. Jadi di tes di ayat bagian manapun, mau awal ayat akhir ayat, bangun tidur ataupun sebelum tidur, ngantuk enggak ngantuk, tetap lancar. Kayak kita Anas gitu ya. Iya. Kayak baca Fatihah. Atau Fatihah. Iya. Kita kan nggak usah pakai pikiran lagi, udah gitu. Ya. Cuman masalahnya kita baru segitu-gitu ya. Nggak naik-naik ya, bener. Oh gitu ya. Iya. Artinya kalau orang jadi penghafal Quran, berarti dia berapa ribu kali dia ulang terus gitu. Iya.
Jadi effortnya emang lebih besar dibandingkan orang yang dia ya baca Qurannya aja gitu ya. Tapi sampai ada satu statement katanya kalau mau jadi penghafal Quran berat, ya udah ulang aja 40 kali. Nanti juga hafal. Saya itu dulu ketika setelah selesai 30 juz untuk melancarkannya saya ulang-ulang terus sebanyak 40 kali sehari, setiap hari khatam Quran. Allahu Akbar. 40 hari 40 kali khatam. Oh, begitu ya caranya. Ya, hari ke-41-nya disimak 30 juz dapat sanad. Gitu caranya. Wow. Itu. Berat. Berapa jam sih? Kalau satu Quran. Kalau yang baru banget khatam itu bisa sampai 12 sampai dengan 15 jam. Allahu Akbar, selama 40 hari. Ya. Kalau saya sekarang paling lama 10 jam, paling cepat 7,5 jam selesai. Insya Allah. Dan satu lagi, berubah lagi ya, ke sini deh. Nah, itu kan biar kalau satu mungkin ya, kalau dua kan ada yang bilang, oh itu kebetulan Kang Furqan. Oke, takut ini ya. Oke, Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Benar. Nggak salah. Jadi teman-teman semua, Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ustadz Hadian dan juga Teteh ya, dan juga keluarga para penghafal Quran dimanapun berada gitu ya. Dan kita sebagai orang yang mungkin baru ingin gitu ya, oleh Allah diberikan keseriusan. Kalau saya mau tanya sama Ustadz, apakah semua orang bisa menghafal Quran? Semua orang kalau lihat ayat Quran, Allah ulang 4 kali ini ayatnya. Surah Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Apa bunyi ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah di sini menggunakan qad. Sungguh yakin gitu. Sungguh yassarna telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dibaca. Tapi pertanyaannya fahal mim mudzakir. Tapi ada enggak nih gitu yang mau menghafalnya, mau membacanya, ada nggak? Nah itu Allah tuh sebenarnya kasih kemudahan. Cuman Allah kembalikan lagi ke kita semua. Mau nggak gitu? Aku mudahin nih. Gitu. Iya. Mau nggak gitu ya? Iya. Itu. Berartinya nggak ada alasan. Aku sibuk, aku capek, aku nggak punya waktu, aku mah bodoh nih, belet nih nggak bisa. Ada mungkin orang yang merasa saya nggak passion di ngapain Quran, nggak bisa gitu ya? Nggak. Soalnya banyak buktinya. Ada seperti contoh, saya ambil contoh Kang Furqan. Ada seorang qari dari Mesir, namanya Syekh Dr. Ahmad Nuaina. Itu beliau hafal Quran di usia 36 tahun. 36 tahun. Baru hafal Quran. Dari usia berapa beliau ngafalin? Dari usia 30-an. Allah. Baru menghafal. Saya jadi semangat begini. Beliau dan profesi beliau itu seorang dokter gigi. Dokter gigi. Sibuk ya? Iya, sibuk. Tapi sekarang jadi qari internasional. Allahu Akbar. Qari internasional, hafal Quran lagi. Iya. Allahu Akbar. Plus menguasai qiraatul asyarah, qiraat yang 10 dalam Quran. Masya Allah. Ketika udah cinta, penting ya kayaknya menumbuhkan cinta dulu. Penting. Setelah cinta pasti mudah. Iya benar. Enggak jadi beban. Iya. Kita baca Quran aja kadang masih berat. Sehari aja berapa kali. Bagusnya minimal kalau kita mau jadi penghafal Quran ya, dengan kecintaan kepada Quran, mulai dari baca mungkin ya. Baca Quran dulu yang harus dinikmatin gitu. Iya, dari baca Quran dulu. Nggak langsung ke menghafal. Dari awalnya mungkin dari cinta dulu dengan bacaan orang lain. Betul. Setelah itu aku kok enak ya dengar baca Quran gitu. Mulai mempelajari cara baca Quran yang baik, cari guru. Akhirnya
baca juga enak, apalagi kalau hafal. Akhirnya menghafal terus. Sampai akhirnya penting nggak punya guru? Penting. Bukan cuman kita ngedengerin dari murotal aja dari ini. Iya. Guru penting. Guru untuk apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ulama-ulama terdahulu itu ketika mempelajari Quran itu langsung bermusafahah, talaki langsung melihat bagaimana guru mencontohkan huruf demi huruf yang dibaca. Sampai Rasulullah saja talaki dengan malaikat Jibril. Oh iya benar. Iya. Makanya itu secara tidak langsung Rasul mengajarkan ini loh begini cara belajar Quran nih. Yeah. Talaki gitu. Nah, gitu. Masya Allah, mudah-mudahan nih apalagi menjelang Ramadan kita semangat lebih cinta sama Quran, bukan cuma jadi baca Quran tapi jadi penghafal Quran. Tapi tadi Ustadz bilang mau buat pesantren ya. Iya. Kita doain nih mudah-mudahan dimudahkan untuk buat pesantrennya. Amin. Apa namanya tadi pesantrennya? Hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Apa tuh arti dari Hamalatul Quran? Hamalatul Quran itu pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran. Bukan cuma hafiz bukan. Ya. Kalau hafiz kan itu baru hafal. Tapi Hamil ini dia bukan hanya sekedar hafal. Dia hafal Quran, bacaannya bagus, faham maknanya, ulumul Qurannya bagus, bisa mengamalkan. Masya Allah, ini udah menyatu dengan dirinya. Ya. Jadi setiap gerak-geriknya Quran semua. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan sukses lancar apa yang dicita-citakannya, diimpikannya. Amin. Saya mau ini dulu dengan games karena ini games terakhir. Ya, tolong dijawab. Saya mau tahu apakah Anda sudah sangat mengenal pasangan Anda atau belum ya. Jadi gini aja. Bilang saya atau dia. Saya atau dia. Siapa yang ini? Saya, misalnya dia. Oke? Kita lihat kekompakannya. Siap. Kan baru sebulan. Siapa yang paling suka baperan? Saya. Ya. Harus cepat ngomong dia atau sianya ya. Jangan dulu di itu kan. Oke, siap lagi. Siapa yang paling peka? Dia. Jawab dong. Harus dua-duanya harus jawab. Jadi nggak bisa ini. Dua-duanya harus jawab. Bebas. Boleh ngeklaim diri atau boleh ngeklaim yang lain. Siap. Lagi. Siapa yang paling dekat sama orang tua? Saya. Oke. Siapa yang paling seneng jalan-jalan? Saya. Dia. Yang paling seneng disentuh? Saya. Dua-duanya. Yang paling gokil? Dia. Saya. Oh ya, maksudnya happy gokil ya. Oke. Siapa yang paling punya cita-cita besar? Saya. Oke, benar. Siapa yang paling termanage? Dia. Yang paling suka lupa? Saya. Yang paling usil? Dia. Saya. Oh iya benar. Di penutup kita kali ini saya mau nanya kesan-kesan sebulan nikah. Dari Teteh dulu deh. Kan kalau dulu mungkin cuman kagum. Iya. Dulu cuman suka. Tapi ketika jadi seorang suami pasti ada first impression yang lain dong, betul kan gitu ya. Dari yakin lalu akhirnya menikah dan sekarang harus menjadi pendamping terus Ustadz Hadian, masya Allah kemana-mana gitu ya. Sampai kemarin katanya yang jauh di mana ngisi di Lembang yang jalannya terjal dan itu udah biasa kalau Ustadz mungkin. Kalau Teteh kan mungkin ada adaptasi dan yang lain. Gimana kesan sebulan Anda? Apakah Anda salah memilih? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kesannya masya Allah. Banyak sekali kenikmatan yang saya rasakan. Baru sebulan apalagi nanti gitu sampai Masya nanti. Allah. Mudah-mudahan terus bangun cinta ya sama Allah karena Allah. Amin. Dan ya pokoknya bahagia insya Allah. Bahagia lahir batin. Alhamdulillah. Keren ya. Jangan baper loh yang lain nih. Padahal berarti Ustadz sebulan ininya Anda apakah benar nggak apa yang kata guru tadi ini kan bahwa itu ada basyiroh mungkin ya, ada sebuah ini dari guru atau juga dari istikharahnya Ustadz Hadian sampai akhirnya memilih beliau 1 tahun menikah 1 bulan menikah sama beliau. Gimana nih? Kesannya memang betul-betul kalau saya sendiri yang mengumpulkannya banyak pelajaran bagaimana
menghadapi seorang istri yang pendewasaan. Iya, yang kadang-kala kondisinya kadang stabil, kadang tidak. Benar. Terus juga menghadapi istri ketika galau. Saya merasakan juga. Di situ saya dituntut, saya harus sabar. Saya harus belajar. Saya harus lebih dewasa gitu. Nah, di sisi lain saya juga senang, bahagia. Kenapa saya bahagia? Kang Furqon, bayangin, sebelum saya nikah, saya keliling-keliling ke sana kemari. Semua yang atur saya sendiri. Dari mulai transportasi, kostum, semua saya sendiri. Perjuangan 25 tahun ya. Perjuangan kemana-mana. Sekarang saya mau berangkat, baju udah siap. Makan sarapan sudah siap. Oh, mantap. Dan yang paling utama apa, Kang Furqon? Yang paling utama saya punya teman buat ibadah, itu aja. Benar. Punya teman buat ibadah, punya teman buat berbakti sama orang tua. Benar. Itu. Berarti anugerah terindah ya yang Allah berikan. Setelah Quran yang Allah tanamkan menjadi sahabatnya Ustadz Hadian, sekarang Allah kasih lagi hadiah dari ibu bapak tentunya gitu ya, yaitu istri yang mudah-mudahan jadi istri yang solehah, yang bisa bukan cuma bahagia di dunia tapi juga sampai bisa reuni di surganya Allah. Insya Allah, doain kita ya Ustadz Hadian ya. Kita ingin jadi penghafal Quran juga, ingin jadi hamalatul Quran tadi, ingin jadi orang yang istiqomah di jalannya Allah. Ini karena doanya kan Ustadz Hadian sih ngomong, kalau hafiz kan mumpung ada di sini minta banyak doanya gitu kan, biar kita meninggal dalam husnul khotimah juga. Ini hari Jumat, di hari yang insya Allah berkahi juga gitu ya. Ustadz Hadian minta closing dong dengan doa, boleh ya? Boleh. Nah, atau mau apa dulu? Mau misalnya Al-Kahfi dulu, setelah itu bebas lah apa dulu. Setelah itu langsung doa, kita aminkan teman-teman semua. Mudah-mudahan apapun cita-cita, doa, harapan teman-teman juga diijabah. Amin ya Allah. Amin. Silahkan Ustadz Hadian. Sebelum saya akhiri, Kang Furqon. Siap. Mungkin banyak dari teman-teman nih yang memang dia mau mulai menghafal Quran tapi masih bingung. Terus juga teman-teman yang sudah menghafal Quran tapi bingung bagaimana cara murojaah yang baik, bagaimana cara menjaga Quran dengan baik. Insya Allah boleh sharing dengan saya langsung, Kang Furqon. Gimana caranya? Insya Allah. Boleh teman-teman follow Instagram saya. Siap. @hadianakbar muhibbul Quran. @hadianakbar muhibbul Quran. Boleh. Ada yang lain? Atau Facebook atau YouTube atau Facebook Hadian Akbar. Iya. Siap. YouTube saya baru rencana bikin channel juga. Siap. Kalau mau ke Hamalatul Quran, itu boleh kontak saya langsung. Ada ke Instagram atau ke Instagram, DM aja lah, nge-DM aja lebih enak ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman nanti mau nanya tentang gimana menghafal Quran dengan baik dan bagaimana juga menjadi seorang qori gitu ya, bagaimana istiqomah, silakan Anda tadi ke follow Instagram beliau, nanti saya tulisin di sini ya, @hadianakbar muhibbul Quran. Silakan Anda follow beliau, insya Allah beliau akan ngasih informasi jadwal di mana juga gitu ya, atau sedang ngisi seperti apa gitu dan bagaimana tips-tips yang lainnya. Silakan Ustaz Hadian. Sebelum tutup saya mumpung hari Jumat ini baca Al-Kahfi 10 ayat awal dan akhir insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام والإيمان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وارزقنا زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات حجا أو عمرة آمين مع أهلي وزوجتي ووالدي وأولادي وتلاميذي وتلاميذاتي برضاك يا الله برضاك يا الله برضاك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن اللهم بارك لنا يا الله ببركة القرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالقبول بسر الفاتحة Masya Allah, jazakumullah khairan jaza pada Ustaz Hadian dan juga istrinya Teh Alfi. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dengan doa ini juga dan juga tilawah Quran tadi surat Al-Kahfi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita jadi penyemangat kita untuk bisa menyambut Ramadan dengan kualitas iman kita, kualitas bacaan Quran kita dan hafalan Quran kita. Saya Setia Furnoholid, terima kasih sekali lagi buat kedua tamu kita yang luar biasa. Jazakumullah khairan jaza, dan terima kasih buat teman-teman semua. Saya ingin minta testimoni dari teman-teman semua, komen dari teman-teman semua. Apa yang Anda rasakan dari perjumpaan kita, podcast kita di kali ini? Komen di sini dan jangan lupa subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk, tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.